Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Injil Yohanes hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kisahnya cukup singkat dengan penanda perpindahan waktu yang bermakna dalam dan tidak biasa. Pertama, dikatakan bahwa hari sudah mulai malam. Ketika sudah malam, kita pasti tidak mengetahui persis bagaimana situasi danau. Pandangan ke depan atau ke arah manapun menjadi tidak jelas. Kemudian dikatakan lagi bahwa hari sudah gelap. Yesus belum juga datang. Yohanes dengan sangat indah menyatakan bagaimana malam dan kegelapan identik dengan absennya Yesus. Dalam Injil Yohanes yang lain, Yohanes sudah mengatakan bahwa firman itu adalah sumber terang. Ketika terang itu datang, kegelapan menjadi hilang. Situasi malam dan gelap menjadikan para murid dalam kesusahan yang dahsyat. Mereka diterpa laut yang bergelora dan angin kencang. Yang kedua, perubahan situasi dari badai yang dahsyat menjadi tenang seketika pada saat Yesus mau dinaikkan ke dalam perahu. Ketika mereka sampai ke pantai tujuan dengan situasi yang tenang, Yohanes memberikan setting perpindahan tempat dan situasi dari tengah laut yang penuh badai menuju ke pantai yang tenang dan aman. Ketiga, Yohanes memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi sebelum ada Yesus dan setelah Yesus hadir bersama para murid. Setelah Yesus hadir, situasi gelap malam dengan laut yang bergelora karena badai yang dahsyat. Hidup para murid diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mereka tidak mempunyai pegangan keselamatan. Namun seketika kehadiran Yesus membuat semuanya berubah. Di sini Yohanes tidak menjelaskan apakah hari menjadi siang atau badai menjadi reda. Tetapi Yohanes hanya mengatakan bahwa pada saat murid-muridnya mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, seketika itu juga mereka sampai ke pantai. Yohanes memberikan tanda bahwa kegelapan malam masih akan terus ada. Badai yang dahsyat tidak serta-merta hilang sama sekali. Tetapi dengan kehadiran Yesus, kita akan mampu melewati kegelapan malam dan terjangan badai yang mengombang-ambing kehidupan kita. Yesus tidak menjanjikan kita terlepas dari dahsyatnya badai. Tetapi Yesus memberikan jaminan bahwa di dalam namanya dan bersama Dia, kita akan mampu melewati gelapnya malam dan dahsyatnya gelombang badai kehidupan. Situasi dan keadaan seringkali membuat kita menjadi seperti tanpa harapan. Hidup penuh kecemasan dan kekalutan. Ketika angin mengarah ke barat, kita ikut ke barat. Ketika angin ke timur, kita juga ikut ke timur. Seolah-olah kita menjadi seperti tanpa pegangan yang kuat untuk tetap bertahan di jalur hidup kita. Dalam situasi seberat apapun, Yesus menginginkan kita tetap percaya dan mengandalkannya. Semakin besar gelombang kehidupan kita, semakin besar pula kuasa Yesus yang dianugerahkan bagi kita. Hanya saja yang seringkali terjadi, kita tidak mau menaikkan Yesus ke dalam perahu kehidupan kita. Justru seperti para murid yang melihat Yesus seperti hantu dan ketakutan. Kita juga sering berlaku demikian. Malahan bukan Yesus yang kita naikkan dalam perahu, tetapi justru kekuatan-kekuatan lain
yang dapat membuat tenang sesaat, namun tidak sampai pada pantai keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan ini, Yesus tidak serta-merta memudahkan kita dengan menghilangkan kesusahan dan tantangan hidup kita. Namun, Yesus memberikan kita kepastian bahwa bersama Dia, kita akan kuat melewatinya. Yesus tidak menghardik danau supaya tenang, tetapi Yesus naik ke perahu dan mendampingi perjalanan kita. Selama kita percaya dan mengandalkan Tuhan, karya keselamatan akan terwujud dalam bahtera kehidupan kita. Sebagai murid masa kini, kita yakin kedaulatan kuasa ilahi dalam keselamatan hidup selamanya. Semoga kita diteguhkan dalam iman percaya kita. Tuhan, Engkaulah andalanku. Semoga. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati.